Allah Subhanahu wa taala niku paring rezeki dumateng kita sedaya niku nggih bermacam-macam. Nah, wal aqibatu taqwa, maka rezeki yang paling bagus itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa itu nanti pada hari pembalasan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, rahimahullah. Alhamdulillah wassallallahu. Pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat. Dan karena sehat itu pula pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Hari Bapak Ibu dan sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Kita sampai pada surah Toha ayatnya ke 132. Wa'mur ahlaka lan perintah sira kabeh ing ahli ira bis-sholati kelawan salat, wastabir lan sabar sira alaiha ing atase salat. La nas'aluka rizqan, ora werdi ingsun Allah Subhanahu wa taala ing sira kabeh rizqan rizq. Nahnu utawi ingsun narzuka iku paring rezeki ingsun paring sira. Wal aqibatu utawi pungkasan kang bagus ditakwa iku kangge wong-wong sing padha ahli takwa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sekalian ini berkewajiban wa'mur ahlaka untuk memberikan perintah, mengarahkan, menganjurkan, memaksa untuk sholat kepada keluarga kita, anak-anak kita. Karena apa? Itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Anak adalah amanah. Amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wastabir 'alaiha, anggone perintah niku, anggone mengarahkan ahli niku dengan kita semua supaya dengan sabar terus-menerus. Gelem biasanya kan anak semacam. Nah, kecuali kalau kita sudah memerintahkan, mengajarkan
paksa pada keluarga kita untuk sholat, masih gedenya masih tidak mau, nah itu berarti kita sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau kita tidak memerintahkan, maka itu akan menjadi hambatan buat kita pada akhirat nanti. La nas'aluka rizqan, orang merdi ingsun ing sira rizqan ing rezeki, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala niku paring rezeki dumateng kita sedaya niku nggih bermacam-macam. Nah, wal 'aqibatu littaqwa, maka rezeki yang paling bagus itu adalah bagi orang-orang takwa itu nanti pada hari pembalasan. Bapak Ibu dan sekalian, kita ini kadang-kadang jangan meri. Kayak si A, kayak orang tahu sholat, orang tahu zakat, kok malah berani kita kata yang begitu banyak. Wong kaya biasa nih ahli macam-macam ahli rapi nyatane mobilnya kinclong-kinclong omahe gedhong bojone moblong. Nah aku sing sholat terus kok ya apa jenenge dadi wong cilik mlakune ngetik dan seterusnya. Kita tidak boleh punya perasaan semacam itu. Kenapa? Rezeki yang paling bagus bagi kita semua adalah nanti pada hari pembalasan. Kecuali itu kita harus sabar kalau nggak ada sesuatu, sebab bagaimanapun juga yang namanya kaya miskin, sugih miskin, elek ape, orang duwe itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi ini kita juga harus diajarkan untuk bersabar. Yang pertama, sabar itu tidak cukup sabar, tetapi yang kita sabar alat ta'at. Sabar terhadap untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar untuk tetap melaksanakan sesuatu yang dianjurkan diperintahkan oleh misalnya di kasus jamaah subuh itu kan atau jamaah itu kan diperintahkan. Ketika hujan sepanjang kita masih ada upaya besar ya tetap sabar. Sabar itu tidak hanya penuh, tapi berjalan tetap melaksanakan sesuatu itu juga termasuk kesabaran sekalipun ada hambatan. Jadi apapun sekalipun duitnya orang mati duit, tetapi tetap diperintahkan oleh Allah untuk infak sesuai dengan kemampuan kita tetap infak dan seterusnya. Itu namanya sabar alat ta'at. Kemudian yang kedua, sabar ala maksiyah. Kebalikan daripada sabar ala ta'at, tidak melaksanakan sesuatu dengan konsisten terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang maksiat. Maksiat itu macam-macam. Maksiat adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan. Tapi memang dilarang. Nah, kenapa Allah melarang? Ternyata Allah maksiat atau elek. Memang dunia ini adalah dunia buat tempat ujian, tempat cobaan. Maka dari itu di dalam hal yang tidak baik kita harus bersabar untuk tidak melakukan. Yang ketiga adalah sabar ala musibah. Sabar terhadap cobaan yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih nanti bermatur bahwa hidup di dunia ini tidak begini terus juga tidak, begini terus juga tidak, tapi umumnya begini. Nah, ketika begini ini misalnya sugih jadi orang duwe. Misalnya asalnya sehat jadi sakit. Ini namanya termasuk sabar ala musibah. Kita tidak boleh Rasulullah, tidak boleh sambat-sambat. Seharusnya begitu. Ayo penyakit orang mati-mati. Adalah orang mati-mati itu kan sambatnya orang mati-mati.
Mari sembuh, sembuh, insya Allah kan sembuh. Anak idadun minat. Firman Allah dalam hadis qudsi, saya Allah itu adalah sesuai dengan apa yang didonkan, dipersangkakan oleh hamba. Maka berprasangka baik terus pada husnudzonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan berada dengan baik. Pikiran kita kalau kita ajak untuk selalu husnudzon, maka akan bersih insya Allah. Pikiran kita kalau kita ajak berpositif thinking, insya Allah kita melakukan anti tenang. Berbeda dengan kalau diisi dengan suudon negatif, ini berprasangka buruk. Biasanya tiang itu berprasangka buruk terus, artinya orang tenang, uripe orang tenang, khawatir dan khawatir, sehingga pada akhirnya pun juga akan banyak penyakit. Karena pada dasar penyakit itu paling banyak ditimbulkan karena pikiran, baru karena pola. Makanlah. Mudah-mudahan ini kita sekalian selalu mengembangkan husnudzon pada siapapun, terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sabar itu tidak ada batasnya. Ketika ada orang sabar karena batasnya, itu berarti dia sudah tidak sabar lagi. Dan kita selalu ajak melaksanakan sabar ala ta'ah, sabar ala maksiat, dan sabar ala musibah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.